Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirin wal hadirat, mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, sha'imin was sha'imat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dapat menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan ayunan tangan kita ke Masjid Al-Kiram ini. Semoga langkah kaki kita serta ayunan tangan kita ke Masjid Al-Kiram ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjarannya sebanding dengan bersedekah. Apa kata Nabi? Wa bi kulli khutwatin tamsiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kaki kita ke masjid dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh baginda kita nantinya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita kedatangan tamu dari Palestina, yaitu Syekh Ahmad dari Palestina yang berkunjung ke masjid kita selepas tausiah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, judul tausiah siang ini, Ramadan melatih kita agar lisan terjaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan banyak memberikan pelajaran kepada kita, bapak-bapak, saudara-saudariku. Ramadan secara tidak langsung mengajarkan kita agar lisan kita terjaga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, dusta, hoax, bergunjing, riba, fitnah, wal amala bih, atau melakukan dosa, maksiat, kemungkaran, kekejian di bulan Ramadan, falaysa lillah, Allah tak butuh kepada puasanya, ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun ia telah meninggalkan makan dan minumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara eksplisit di dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang tidak menjaga lisan, orang yang tidak menjaga omongan, orang yang tidak berpikir tutur katanya yang dia keluarkan di bulan Ramadan berbahaya. Efek sampingnya adalah Allah tidak membutuhkan puasanya. Berarti puasa kita sia-sia.
amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini tidak bernilai, hampa, akibat mulut kita tidak terjaga. Dengan adanya Ramadan datang, 30 hari, 29 hari menempa kita, mengasah kita, melatih kita, menterbiahkan mulut-mulut kita, bibir-bibir kita untuk berucap, berbicara, bertutur kata yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah ia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan secara tidak langsung mengajarkan kita agar lisan kita ini terjaga. Tidak semua apa yang kita lihat kita bicarakan. Tidak semua apa yang kita dengar kita sampaikan. Bisa saja apa yang kita lihat tidak pantas kita untuk bicarakan. Dan tidak semua apa yang kita dengar mesti kita sampaikan kepada orang lain. Bisa saja apa yang kita dengar itu adalah hoax, berita palsu, berita fitnah, berita yang tak jelas kabarnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir kita puasa siang hari min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar ketika azan subuh sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari ketika azan maghrib. Namun capek-capeknya kita puasa kalau lidah kita, lisan kita masih membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain, bergunjing, berghibah, memfitnah, hoax dan sebagainya. Karena semua apa yang kita tuturkan bapak-bapak, semua apa yang kita tuturkan ibu-ibu, saudara-saudari, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun ucapan yang tidak terlepas dari pengawasan malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun melainkan yang kita ucapkan itu ada pengawasnya, malaikat raqib dan atid, yang akan selalu mencatat perkataan kita, perbuatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkanlah momen-momen Ramadan ini untuk memanage, mengatur lidah kita, agar selama di bulan Ramadan ini yang keluar di lidah kita, yang kita tuturkan di bibir kita adalah kata-kata yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kata-kata yang memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, sebagai penutup kita bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah wa ma yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha bi jahannam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abi Hurairah, Allah Ta'ala meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba bertutur kata dengan tutur kata yang dia kira itu
tidak menyangka tutur kata yang dia ucapkan itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, seseorang hamba yang bertutur kata dengan tutur kata yang dia tidak kira bahwa tutur katanya itu mengundang murkanya Allah, maka di akhir kelak dia akan diseret ke neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Terkadang kita bertutur kata tidak kita sangka tutur kata kita itu membawa kita menuju nerakanya Allah, dan kita tidak sangka juga perkataan kita ternyata diridhai oleh Allah, yang membuat kita bahagia, diangkat derajat kita dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang dapat disampaikan, karena Syekh Ahmad akan memberikan pengarahan taujihatnya tentang Palestina berikut ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.